Anda milih kafir, Anda milih Muslim, Anda milih Kristen, Anda milih Buddha, itu Anda tidak bertanggung jawab kepada saya dan kepada siapapun. Yang berhak meminta pertanggungjawaban Anda adalah Tuhan. Jadi yang selain Tuhan jangan ikut-ikut. Jadi saya tidak akan mengkafirkan orang, karena itu bukan hak saya untuk mempertanyakan atau meminta pertanggungjawab. Jadi kalau akidah itu urusannya vertikal. Yang penting outputnya akhlaknya baik. Toto itu bersama saya sejak Gedung Ombo, saya ngurusin bertengkar sama Pak Harto dan kejar-kejaran sama tentara sama polisi sampai tidur di sawah segala macam yang kasus tahun 80-an akhir itu. Saya tidak pernah tanya kepada Toto agamanya apa. Baru ketika Kiai Kanjeng saya ajak umroh sama Mbak Via, Toto SMS Zaki, Zaku aku ora dijak. Loh, Islam toh? Wah. Jadi makanya saya tidak mau jadi kiai, karena saya tidak mau ada di antara Anda dan Tuhan. Karena di antara Anda dan Tuhan harus kosong. Satu-satunya yang boleh jejer sama Allah di situ adalah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Kiai Kanjeng ini, teman-teman sekalian, beberapa kali sudah membubarkan diri. Sudah membubarkan diri. Dan itu kita ndak eman, bubar ndak masalah. Urip gak masalah, mati gak masalah. Itu saya kasih latar belakang dulu, nanti sambil mempertegas apa yang Ina katakan. Jadi di Kiai Kanjeng itu ukuran pertama akhlak. Di Kiai Kanjeng tidak ada rekrutmen, tidak ada pemecatan, ya, tidak ada narik orang masuk dan tidak ada nyuruh orang keluar. Belum pernah dan tidak akan pernah. Jadi semuanya alamiah berdasarkan interaksi murninya hati mereka dan bersatunya gelombang pikiran mereka. Pelanggaran nomor satu akhlak. Akhlak itu bisa soal perilaku pribadi, bisa soal menyalahi komitmen segala macam ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kenapa bukan akidah nomor satu? Kok akhlak? Jadi mestinya kan akidah, akhlak, martabat. Jadi hitungan Kiai Kanjeng nomor 2 martabat. Jadi Kiai Kanjeng tidak akan pernah menerima pementasan semahal apapun kalau itu mengganggu martabatnya. Nah, martabat ini kita rumuskan terus-menerus bersama-sama. Kita tidak bisa menjadi bagian dari sebuah kepentingan, misalnya kelompok politik tertentu. Jadi ada teori sosiologi bahwa di Indonesia sekarang sebenarnya segala sesuatunya tergantung kepada sambung tidaknya bupati sama rakyat yang paling kecil di bawah. Dan itu saya pandu benar. Jadi bupati saya naikkan untuk menciptakan formula kepemerintahan dan formula pengelolaan komprehensif seluruh segi pembangunan dan manusianya. Kalau akidah nanti dulu, akidah ini tidak jadi pemikiran, karena begini teman sekalian, kalau Anda milih kafir, Anda milih Muslim, Anda milih Kristen, Anda milih Buddha, itu Anda tidak bertanggung jawab kepada saya dan kepada siapapun. Yang berhak meminta pertanggungjawaban Anda adalah Tuhan. Jadi yang selain Tuhan jangan ikut-ikut. Jadi saya tidak akan mengkafirkan orang, karena itu bukan hak saya untuk mempertanyakan atau meminta pertanggungjawab. Jadi kalau akidah itu urusannya vertikal. Yang penting outputnya akhlaknya baik. Jadi Kiai Kanjeng ini jangan pikir yang santri cuman Islamianto saja, yang santri beneran lah. Dari pesantren, ngajar di pesantren, kiai, imam ya pemenang karaoke dangdut se-Jawa Tengah. Ya. Yo, alah, Jijit Joko, gue ya ming Gendo Malioboro aslinya. Ya. Ini semua tidak ada, yang santri tidak ada. Dan kita tidak pernah mempengaruhi mereka untuk sholat atau tidak sholat. Karena kita percaya kepada cuaca. Kita percaya kepada aura, kita percaya kepada iklim. Yang tidak dilakukan Indonesia adalah menciptakan iklim yang resonansinya ke seluruh dunia. Karena pemimpin kita tidak punya uslub, tidak punya balaghah. Uslub itu tata komunikasi dan sastra komunikasi. Uslub itu adalah ketinggian diplomasi. Kita tidak punya pemimpin yang memiliki ketinggian diplomasi. Ngomong swadaya pangan, dia lupa bahwa itu menyakiti negara-negara yang kita import,
ya garam, ya beras segala macam. Dia tidak berdiplomasi sama sekali. Jadi nggak ngitung. Saya punya banyak sekali catatan dari yang saya bilang tadi, buku yang dipakai oleh pemerintahan kita sekarang, yang pelaksanaannya sama sekali tidak berdasarkan prinsipal orkestra musik. Tapi itu nggak usah kita perpanjang. Saya kembali ke Kiai Kanjeng. Jadi saya tidak tanya, Pak Is, Toto itu bersama saya sejak Gedung Ombo, saya ngurusin bertengkar sama Pak Harto dan kejar-kejaran sama tentara, sama polisi, sampai tidur di sawah segala macam yang kasus tahun 80-an akhir itu. Saya tidak pernah tanya kepada Toto agamanya apa. Baru ketika Kiai Kanjeng saya ajak umroh sama Mbak Via, Toto SMS Zaki, Zaku aku ora dijak. Loh, Islam toh? Wah. Ternyata dia yang paling khusyuk di sana, dan Zainul Arifin yang begitu santri, begitu ahli zikir, sholawat, itu di sana ngikut Kiai Haji Toto Raharjo. Coba gue. Jadi menentukan tawaf wis ping pira itu ngikut Toto. Dan yang nangis pertama melihat Ka'bah Toto, gue absurd tenan. Absurd. Absurd ya, tentu sekali ya. Jadi saya tidak pernah bertanya. Saya percaya kepada manusia, dan saya tidak boleh kalau dia menjadi orang Islam karena saya tidak mau terdaftar di situ. Dia harus lillahi ta'ala dengan, jadi menjadi apapun dengan landasan Tuhan secara otentik gitu. Jadi makanya saya tidak mau jadi kiai, karena saya tidak mau ada di antara Anda dan Tuhan. Karena di antara Anda dan Tuhan harus kosong. Satu-satunya yang boleh jajar sama Allah di situ adalah Muhammad Rasulullah SAW. Saya tidak mau. Saya tidak mau terlibat di dalam daftar gangguan terhadap orang sholat. Orang sholat dalam arti syar'i maupun sholat dalam arti sosial, dalam arti kebudayaan dan seterusnya. Jadi di Kiai Kanjeng ini akidah kita biarkan tanpa kita mempengaruhi mereka untuk menjadi orang soleh. Meskipun ada lagunya kalau untuk taman aku anak soleh, rajin ngaji, apa? Rajin sholat. La ilaha illallah, Islam, yes. Nah, ada gitunya. Tapi kita tidak pernah mempengaruhi. Tapi lambat laun Anda akan melihat loh, mereka ini santri ternyata. Karena mereka memang santri, hatinya suci kok. Saya nggak ragu-ragu ngomong suci, Mas. Pertama Anda ngomong otentik dulu. Kalau otentik itu berarti Anda murni. Kalau Anda murni berarti Anda asli. Kalau asli itu suci. Ya memang begitu. Suci itu bukan milik Allah. Suci itu, loh, kita setiap hari harus mensucikan diri kok. Ragu-ragu ngomong suci.